Halo guys, jadi di sebelah gua ini ada kulkas yang gede banget, mirip seperti kulkas ala-ala Sultan gitu guys. Tapi yang kita review kali ini, itu punya harga yang jauh lebih affordable. Kenalin brother, ini adalah Xiaomi Mijia Crossdoor, yang mana kulkas ini punya fitur smart dan juga kapasitas yang luas, nyampe 510 liter. Biar lebih jelasnya lagi, langsung aja kita masuk ke reviewnya bro. Oke, kalau kita lihat secara tampilan ya, Xiaomi Mijia Crossdoor ini tuh langsung kelihatan mewah banget. Desainnya terbilang ramping, cuma 60 cm aja lebarnya, dan punya 4 pintu yang didesain tuh simetris. Nah, buat lo semua yang mungkin belum familiar, kulkas Crossdoor ini guys adalah tipe kulkas yang dengan 4 pintu yang posisinya tuh membentuk huruf X alias silang. Biasanya ya, 2 pintu atas itu buat freight zone, dan 2 pintu bawah itu biasanya buat freezer ataupun zona fleksibel yang bisa kita atur sesuai sama kebutuhan kita. Intinya sih ya, bisa jadi kulkas ataupun freezer. Nah, sebenarnya tuh desain kayak gini bukan cuma buat gaya-gayaan aja ya guys. Karena memang setiap kompartemennya itu punya ruangan dan juga kontrol suhu masing-masing. Jadi lebih tertata gitu ya, dan suhunya juga bisa lebih stabil. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita harus upgrade kulkas yang biasa jadi kulkas Crossdoor kayak Xiaomi Mijia ini guys? Yang enggak juga sih menurut gua. Tapi keuntungannya kalau lu pakai kulkas yang tipe kayak gini ada 3 nih guys. Yang pertama, jelas dari sisi kapasitasnya yang lebih besar. Karena dengan volume 510 liter, kalian tuh bisa banget simpen banyak bahan makanan. Ini cocok banget ya buat lu semua yang suka belanja seminggu sekali ataupun punya keluarga besar. Yang kedua, organisasi makanan tuh jadi lebih gampil. Lu bisa banget nih pisahin area daging, buah, snack ataupun frozen food sampai makanan bayi di kompartemen berbeda. Udah gitu karena tiap zonanya itu bisa diatur sendiri ya, lu bisa banget atur suhu optimal sesuai sama kebutuhan kalian. Nah, ketiga bisa kita lihat dari sisi efisiensinya. Karena buka 1 pintu aja itu udah cukup banget buat ambil apa yang kalian butuhin. Jadi nggak terlalu banyak udara dingin yang kebuang gitu guys. Kemudian kalau kita cek dari varian warnanya, ini sih cuma ada 1, yaitu abu-abu matte aja. Tapi buat gue pribadi ya, dengan warna kayak gini, itu malah lebih masuk banget untuk di ruangan mana aja. Terus kalau kita lihat dari panel depannya, ini udah touchscreen yang menurut gue nih gak cuman bikin tampilannya makin modern, tapi juga bikin navigasinya tuh lebih gampang banget gak sih bro? Karena semua pengaturan suhu tuh bisa kalian akses dari sini. Dan satu hal kecil lagi nih tapi penting, yaitu pintunya guys, itu bisa dibuka 90 derajat. Dan menurut gue ini ngebantu banget sih kalau lu punya kontainer ataupun tray yang gede. Jadi nggak akan mentok-mentok gitu pas dimasukin ke dalam kulkasnya bro. Dan yang paling gue suka banget adalah kesan solidnya. Pintunya tuh nggak berasa rapuh, terus rak yang ada di dalamnya tuh juga kokoh, dan setiap sudutnya itu kelihatan dipikirin banget gitu. So overall menurut gue pribadi sih kalau kita cek secara desain ya, ini kulkas tuh nggak cuma modal desain dan smart doang, tapi bener-bener fungsional bro. Lanjut dari masalah desain, sekarang gue bakal bahas masalah tata letak dari interiornya. Kalau kita buka, nih ya, seperti yang gue bilang tadi bahwa kulkas ini tuh beneran luas banget dengan kapasitas 510 liter. Nah ini tuh terbagi menjadi 3 ya untuk zona penyimpanannya nih guys. Pertama ada zona fridge sebesar 303 liter, terus ada zona freezer ya 178 liter, dan zona iFresh sebesar 29 liter. Ini gue langsung nyobain ya, masukin beberapa hal kecil kayak misalkan botol air minum seperti yang kalian lihat, kemudian beberapa stok sayur, ada frozen food juga, ada cemilan sampai part-part yang besar. Nah semua ini guys muat banget dengan sisa space yang masih lega. Terus menariknya lagi ya, rak dan lacinya tuh nggak cuman banyak, tapi juga fleksibel banget nih. Kalian bisa banget atur tinggi rak sesuai sama kebutuhan kalian. Seperti di fridge zone ini, ada laci buat buah dan juga sayur yang punya suhu tuh adem, tapi nggak bikin cepet layu. Sedangkan di iFresh zone, lu tuh bisa banget atur suhu sendiri, mulai dari minus 1 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Misalnya nih ya, buat daging mentah kayak gini, tapi nggak pengen lu bekuin banget, kalian tuh bisa atur di angka minus 1 derajat Celcius. Nah kalau buat model kayak yogurt, kemudian keju, itu tinggal lu atur aja guys, suhunya sekitar 3-4 derajat Celcius. Selain itu untuk freezernya pun ini dibagi menjadi beberapa drawer ya. Jadi kalau misalkan kalian mau simpen daging sama es krim, ini nggak bakal nyatu baunya. Intinya ngebantu banget lah buat food prep ataupun buat stok makanan mingguan. Dan semua itu guys punya ruangannya masing-masing. Jadi nggak bikin kulkas kalian tuh kelihatan messy alias berantakan bro. Gue pribadi sih suka banget ya cara Xiaomi ini tuh bikin detail tuh sampai kayak gini. Jadi nggak cuma besar tapi juga efisien dalam pemanfaatan ruangnya ini bro. Lanjut seperti yang gue bilang tadi guys, bahwa kulkas ini punya fitur smart yang bisa kalian akses lewat Xiaomi Home.
Nah sekarang gue bakal cek nih kira-kira fitur-fitur apa aja yang bisa kalian akses melalui smartphone bro. Tapi pertama-tama kalian harus make sure dulu ya bahwa kulkas ini sudah terpairing dengan aplikasi Xiaomi Home. Caranya gampil banget guys, kalian tinggal aktifin aja WiFi, kemudian buka aplikasinya dan kulkas ini tuh langsung terdeteksi. Dari situ lo tuh bisa banget atur suhu tiap zona, kemudian aktifin super freezer, atau bahkan set automation kayak timer buat pendinginan. Nah, gue rasa cocok banget nih, misalkan kalian abis belanja dari supermarket gitu ya, terus waktu di mobil, lu langsung aktifin aja nih mode super freezernya dari aplikasi. Jadi pas sampai rumah, kulkasnya tuh udah dingin maksimal bro. Pas banget lah buat nyimpen daging ataupun makanan beku. Terus fitur Smart Door Sense alarmnya ini juga keren banget sih. Misalkan nih ya, lu buka pintu kulkas tuh nggak ketutup rapat selama 2 menit lah misalkan. Alarmnya tuh bakal bunyi dan handphone lu juga bakal dapat notifikasi. Ini guna banget sih guys, apalagi buat lo semua yang mungkin punya anak kecil ataupun orang tua di rumah. Overall sih menurut gue fitur smartnya ini bukan sekedar gimmick belaka ya guys. Intinya sih cukup membantu lah buat keseharian kita. Oke guys, sekarang gue bakal ngecek fitur lain yang dimiliki sama kulkas ini, yaitu nama fiturnya AG Plus Fresh Technology. Yang mana Xiaomi itu mengklaim ya bahwa kulkas ini tuh anti bau dan juga anti bakteri. Gue bakal masukin secara terpisah. Udah gue pisahin, ini ada durian dan juga ada apa nih beberapa buah-buahan kayak misalkan ada jambu, ada nanas sama ada apel. Kita masukin ke dalam sini, ke fresh box-nya tuh. Ada tulisannya. Bentar ya, gue buka dulu. Nah, ini di fresh box-nya kalian masukin. Apakah nanti buah yang lain tercemar dengan bau durian atau enggak? Bakal gue cek selama 2 jam. Kita tinggalin dulu 2 jam. Ntar kita bakal coba tes gitu bro. 2 hours later. Ini udah 2 jam ya, gue bakal cek dulu untuk buka si fresh box-nya. Apakah bau duriannya tercampur? Seperti yang kita tahu bahwa bau durian tuh menyengat banget dan bisa meracuni bau yang lain. Coba kita... Tuh, sesuai ya, namanya fresh box. Udaranya juga masih fresh. Nggak ada bau durian, ya kan, aman. Ini bakal gue buka dan bakal kita makan guys. Apakah buah-buah yang lain juga baunya tercemar sama bau durian atau enggak gitu bro. Sebenarnya ya ini tuh apa namanya baunya tuh nyengat banget selayaknya bau durian. Tapi yang gue heran ini kan udah gue simpen di kulkas tuh 2 jam. Tapi kulkasnya tuh nggak bau sama sekali bro. Karena memang beneran anti bau. Nah yang bikin gue penasaran apakah si apple anjay. Kemudian guava dan juga si nanasnya ini bakal tercemar bau durian atau enggak, kita nggak tahu, atau tiba-tiba rasa durian gitu ya bro, karena kan durian tuh dominan banget. Gue cobain dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanasnya dulu deh. Nggak ada bau durian sama sekali, jadi aman bro. Artinya kulkas ini tuh ideal banget buat nyimpen makanan bayi, kemudian AC ataupun susu. Karena selain bersih dari bau guys, lingkungan di dalam kulkas juga lebih steril nggak sih? Lanjut dari ngetes AG Plus Fresh Technology, gue bakal tes untuk pendinginannya sekarang. Nah, gue akan masukin air di dalam gelas plastik ke freezer box-nya. Dan gue akan diamkan selama kurang lebih 2 jam. Apakah gelas air ini akan cepat membeku atau enggak? We'll see bro. 2 hours later. Oke guys, tadi gue habis beberes rumah, gue tinggal udah 2 jam. Sekarang kita bakal cek kira-kira udah ada bulir-bulir esnya atau belum nih? Tuh, baru 2 jam aja, dia udah kelihatan nih, ada kristal-kristal es di dalam. Berarti ini menunjukkan bahwa sistem pendinginannya ini memang benar-benar berjalan dengan baik dan lancar gitu guys. Dan kalau kita cek juga, untuk free zone-nya ini juga dinginnya merata guys. Jadi menurut gue sih oke banget ya ini kulkas. Gak cuma itu aja, ada juga nih mode super cool yang bisa lo aktifin kalau abis naruh banyak makanan sekaligus. Yang mana mode ini guys, itu tuh bikin suhunya tuh turun lebih cepet. Jadi makanan tuh lebih cepat dingin juga tanpa nunggu lama. Nah buat lo nih yang suka belanja banyak dalam satu waktu, ini bisa dibilang fitur yang wajib banget sih bro. Terakhir kalau kita lihat dari sisi konsumsi listriknya, Xiaomi Mi Jia Crossdoor ini tuh udah pakai dual inverter. Artinya kompresor dan juga kipasnya tuh bisa kerja sesuai sama kebutuhan. Klaimnya sih ya, estimasi biaya listrik bulanan itu bisa turun sampai 50 ribuan loh, tergantung pemakaian kalian. Terus kalau dari segi suaranya pun ini adem banget ya guys. Gue tuh sempat ngerasain buka tutup beberapa kali dan kipasnya tuh nggak langsung nyala keras gitu loh.
Dengungannya tuh halus, bahkan hampir nggak kedengeran sama sekali. Kalau lu tinggal di apartemen studio ataupun rumah kecil, ini jelas plus poin banget sih. Overall, Xiaomi itu berhasil banget lah intinya buat ngasih kulkas yang nggak cuman pinter dan juga estetik, tapi juga tetap hemat energi dan nyaman nih buat sehari-hari menurut gua. So, bisa gue tarik kesimpulan ya, kalau Xiaomi Mi Jia Cross Door ini menurut gue adalah salah satu kulkas yang paling komplit banget lah di kelasnya. Kalau kita lihat secara desain ini estetik banget ya guys, kapasitasnya juga luas dan fitur-fitur smartnya ini loh, beneran bukan cuman gimmick, tapi bisa ngebantu kehidupan kita sehari-hari. Nah buat lo yang tipikal sering nyimpen makanan banyak, punya keluarga besar ataupun suka segala sesuatu yang praktis dan juga modern, gue rasa kulkas ini tuh bisa banget kalian andalkan guys. Tapi yang namanya juga barang gitu, pasti ada kekurangannya juga lah, nggak mungkin nggak ada. Karena pintunya ini 4 ya dan butuh ruang buat dibuka secara full, kulkas ini tuh kurang cocok banget kalau misalkan dapur kalian tuh sempit banget guys. Selain itu konektivitasnya yang tergantung banget sama wifi, ini mungkin bisa jadi kendala buat lo yang sering ngatur kulkas lewat aplikasi. Dan kalau kita cek dari harganya, buat beberapa orang mungkin masih berasa tinggi dibandingkan kulkas yang biasa. Tapi menurut gue pribadi sih ya, ini sepadan banget kok sama fitur-fitur yang ditawarkan sama kulkas ini bro. BTW ada kabar gembira nih, tanggal 6 sampai tanggal 9 Juni ini guys, kalian udah langsung bisa beli Xiaomi Mi Jia Cross Door ini dengan harga 8 jutaan. Menurut gue sih buat lo semua yang udah ngebet gitu ya, langsung aja beli dan manfaatin promonya. Tapi kalau pertanyaannya worth it atau enggak, sebenarnya tuh depend on, tergantung kebutuhan kalian. Kalau memang lu butuh banget dan bisa manfaatin semua fiturnya, gue rasa kulkas ini teramat sangat recommended banget untuk kalian beli gitu bro. Seperti biasa, buat lo yang memang sudah tertarik, udah nggak sabar pengen beli ini kulkas, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewo pamit guys, Assalamualaikum.